Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfi Hasanah, NIM 067, kelas 3A. Di sini saya akan menjelaskan pertumbuhan di masa remaja, yang di dalamnya terdapat 3 poin, yaitu pertumbuhan kognitif, pertumbuhan fisik, dan juga pertumbuhan psikososialnya. Baik, masuk pada poin yang pertama, yaitu pertumbuhan fisik. Remaja itu adalah masa transisi atau peralihan dari masa anak menuju masa dewasa. Pada masa ini individu itu mengalami berbagai perubahan baik fisik maupun psikisnya. Ciri-ciri pertumbuhan fisik pada masa pubertas anak perempuan, yang pertama yaitu bertambah besarnya payudara, yang kedua mulai haid atau menstruasi, yang ketiga tumbuhnya rambut halus di area ketiak ataupun di area kemaluan, dan yang keempat yaitu bertambahnya pertumbuhan badannya. Sedangkan tanda-tanda atau ciri-ciri pertumbuhan masa pubertas pada laki-laki, yang pertama yaitu perubahan suaranya itu menjadi lebih berat atau lebih besar. Yang kedua, tumbuh jakun. Yang ketiga, bertambah besarnya penis ataupun buah zakarnya. Yang keempat yaitu bertambah besarnya otot yang menjadikan dada menjadi lebih bidang. Pada pertumbuhan kognitif, di materi sebelumnya kita telah mempelajari bagaimana perkembangan menurut teori Jean Piaget. Remaja ini masuk dalam tahapan operasional formal yang terjadi di umur 11 sampai umur 15 tahun. Tahapan ini merupakan tahapan terakhir dari teorinya Jean Piaget. Di tahapan ini, remaja itu diharapkan sudah bisa berpikir secara abstrak. Contohnya, si individu atau remaja sudah bisa memikirkan hal-hal yang tidak nyata, sudah bisa membayangkan hal-hal atau sebab akibatnya akan datang. Remaja juga harus bisa berpikir secara idealistis dan juga berpikir secara logis, yang dimana berpikir secara logis itu si individu mampu berpikir seperti ilmuwan yang menyusun sebuah rencana atau membuat sebuah rencana dan untuk menyelesaikan masalah-masalahnya dan diuji secara sistematis. Poin yang selanjutnya yaitu pertumbuhan psikososialnya. Menurut Erik Erikson, terdapat 8 tahap perkembangan psikososial. Yang pertama yaitu ada kepercayaan versus ketidakpercayaan. Ini terjadi di umur 0 sampai 18 bulan. Anak ketika mendapatkan atau berada di lingkungan yang kondusif, lingkungan yang baik, lingkungan yang mendukung, maka kepercayaannya itu akan tumbuh. Tapi sebaliknya, ketika anak itu tumbuh dalam lingkungan yang kurang kondusif, sering terjadi pertikaian, maka anak tersebut kepercayaannya itu tidak ada atau tidak adanya kepercayaan. Yang kedua yaitu otonomi versus rasa malu. Ini terjadi di umur 18 bulan sampai di umur 3 tahun. Otonomi ini merupakan dasar kemampuan berpikir dan bertindak dengan rasa percaya diri. Di sini peran orang tua itu sangat berpengaruh. Misalnya saja dalam pengambilan keputusan, orang tua itu sangat penting untuk mendukungnya. Orang tua juga harus mendampinginya. Yang ketiga yaitu inisiatif versus rasa bersalah. Ini terjadi di umur 3 tahun sampai di umur 6 tahun. Di sini anak itu diminta untuk menjalankan kepercayaan dan juga kemandiriannya itu dengan penuh. Jika anak berhasil, maka tanggung jawab pada dirinya itu akan meningkat, dan jika gagal, maka mereka itu merasa bersalah dan mereka itu kurang inisiatifnya. Yang ketiga yaitu inisiatif versus rasa bersalah. Ini terjadi di umur 3 tahun sampai di umur 6 tahun. Di sini anak itu diminta untuk menjalankan kepercayaan dan juga kemandiriannya itu dengan penuh. Jika berhasil, maka anak itu tanggung jawab pada dirinya itu meningkat.
Namun, jika tidak berhasil atau gagal, mereka itu akan merasa bersalah dan mereka itu kurang inisiatifnya. Yang keempat, yaitu ketekunan versus rendah diri. Di sini merupakan tahapan peralihan, di mana mulai mengembangkan rasa bangganya. Tahapan ini juga akan menjadi berhasil ketika mendapatkan dukungan dari orang tuanya. Namun, jika tidak mendapatkan dukungan dari orang tuanya, akan menimbulkan rasa rendah diri dan tidak produktif. Yang kelima, yaitu identitas versus kebingungan peran. Ini terjadi di umur 12 tahun sampai pada umur 18 tahun. Tahapan ini anak itu berdampingan dengan masa pubertas sampai pada masa dewasa. Di sini identitas anak itu akan tercapai ketika mereka telah mengetahui perannya. Ketika tidak mendapat kepastian perannya, maka ini akan cenderung kebingungan di masa depannya akan perannya diri sendiri. Yang keenam, yaitu keintiman versus isolasi. Ini terjadi di umur 18 tahun sampai di umur 40 tahun. Keintiman ini adalah identitas personal. Jika hubungan ini berhasil, maka orang ini tuh akan memiliki teman atau pasangan. Ketika tidak berhasil, mereka itu cenderung terisolasi, terasingkan, atau kesendirian. Karena ketika yang lain itu sudah menikah, maka pertemuannya itu akan menjadi lebih berkurang atau pertemanannya itu akan berkurang. Yang ketujuh, yaitu generativitas versus stagnasi. Ini terjadi di umur 40 tahun sampai 60 tahun. Seseorang itu akan melanjutkan kehidupannya dengan berkarir dan berkeluarga, aktif dalam lingkungannya. Jika gagal di dalam tahapan ini, orang itu akan stagnasi. Stagnasi itu maju enggak, mundur juga enggak. Jadi merasa itu tidak berguna atau tidak bisa aktif. Dan yang terakhir, yaitu integritas versus keputusasaan. Ini terjadi di umur 65 tahun ke atas. Dalam tahapan ini, cenderung melakukan cerminan diri terhadap masa lalu setiap individu. Pada tahapan ini, merupakan rumusan dari semua tahapan dari masa lalunya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kesalahan ataupun kekurangan, mohon untuk dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.